Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Abu Amar Fakih Channel dimanapun Anda berada. Salam ketemu kembali dengan kami ya, dengan program Melaku Bengi. Program Melaku Bengi, belajar kendel, gitu. Belajar kendel, program jalan-jalan malam, uji nyali, uji keberanian kita gitu. Oke sahabat Abu Amar Fakih, channel kita ini kita buat variatif kontennya. Salah satu ya kita isi konten Melaku Bengi gitu, konten jalan-jalan malam. Namun sebelum sahabat Abu Amar Fakih semua menonton video kami, pastikan kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Kewajiban yang paling wajib yaitu sholat 5 waktu gitu. Itu yang paling wajib, harus benar-benar kita perhatikan, kita jaga ya. Kemudian kita benar-benar pastikan terlaksana dengan baik. Dan juga jangan lupa untuk senantiasa membiasakan diri mengaji ya, mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Jangan sampai dalam satu hari kita tidak meluangkan waktu barang 10 sampai 15 menit untuk beribadah dalam bentuk membaca Al-Quran, karena besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bersama Abu Amar Fakih Channel. Nah, moto Abu Amar Fakih Channel itu apa motonya? Berpikir logis, berkeyakinan kuat. Jadi kita kedepankan berpikir logis, dilanjutkan dengan berkeyakinan kuat. Kenapa harus berpikir dulu yang disebut di awal? Karena menurut Abu Amar Fakih ya, tidak mungkin seseorang itu beriman gitu ya tanpa berpikir gitu. Kalaupun seseorang itu beriman namun tidak diawali dengan berpikir, maka status keimanannya atau kondisi keimanannya rata-rata iman yang sangat lemah, karena beriman itu satu keputusan di mana pada akhirnya akal menjadi pengikut gitu. Jadi tidak mungkin orang beriman tanpa didahului dengan berpikir dulu gitu. Kalau terjadi orang beriman tanpa didahului berpikir, imannya cenderung iman yang rapuh gitu. Nah, kalau digambarkan ya, misalkan kita punya sesuatu, mau beli barang atau apalah ya, mau beli barang gitu, pasti kita berpikir dulu tentang kenapa barang itu harus kita beli. Itu paling tidak ada alasan. Alasan itu kan didahului, alasan itu kan salah satu bentuk berpikirnya itu. Aku butuh apa, yang saya sangat butuhkan saat ini apa, dipikirkan, kemudian ditemukan, kemudian menguat bahwa benar-benar itu dibutuhkan, terus beli barang tersebut. Gitu. Itu sesuatu yang remeh ya. Beli barang saja harus ada semacam diawali dengan proses berpikir sampai memutuskan beli barang.
apalagi sesuatu yang besar berupa keimanan. Nah, kalau tanpa berpikir, tanpa menemukan argumentasi yang benar-benar logis ya, argumentasi yang benar-benar bisa diterima akal, yaitu nanti kalau sampai dia beriman tanpa didahului berpikir, keimanannya cenderung lemah. Nah, keimanan yang lemah nanti ada efek samping berbentuk malas melakukan apapun yang diperintah, dan sangat ceroboh atau sangat berani bahkan melakukan sesuatu yang dilarang. Efek dari memang lemahnya iman. Imannya kok lemah, kenapa? Efek dari berimannya dia tidak didahului dengan proses analisa berpikir terlebih dahulu, sehingga imannya mirip iman dari doktrin, iman dari keturunan. Dia berislam dari doktrin, berislam dari keturunan, juga biasa disebut dengan bahasa umumnya kan Islam KTP gitu. Islam KTP ya, identitas itu sing Islam. Oke sahabat Abah Mafake, ini kita sedang melaku bengi ya, jalan malam. Kebetulan ada urusan Abu Ammar Fakih dari urusan di Lamongan. Urusan di Lamongan persisnya di daerah ini Mboko Mbabatan tadi itu, daerah Mboko Mbabatan, Karangminangun, Lamongan. Ini sekitar jam 12 malaman gitu, tengah malam ya. Ini sekitar tengah malam kita pulang dari urusan tersebut, kemudian kita pulang ke kampung halaman kami di desa Sekar Gadung. Jadi ini malam-malam sekalian kita coba nyalakan kamera kita, terus kita rekam situasi malamnya. Situasinya ya tentu saja sepi gitu, nggak ada apa-apa gitu. Ada orang ya, memang jam malam jam istirahat, layak seseorang kalau sudah malam hari itu istirahat di rumah, istirahat sambil ibadah gitu. Gitu. Jadi waktu malam itu jika tidak sangat darurat ya, seperti kami Abu Ammar Fakih di sini ada kepentingan ya, yang kami anggap sebagai kepentingan yang darurat, yang urgent gitu. Kami harus penuhi kepentingan itu, baru selesai kepentingannya jam 12 malam ini, terus kami pulang ini. Nah, dalam saat pulang kami nyalakan kamera untuk kita ketahui situasi malam. Dari mana ini? Dari desa ya, tetangga kami, desa Mboko Mbabatan, Karangminangun, Lamongan. Nah, ini perjalanan saya menuju pulang ke desa tercinta kami, desa Sekar Gadung, Dukun Ngresik. Oke, sahabat Abu Ammar Fakih tercinta, serem ya situasinya ya, nggak ada sepi, nggak ada orang melintas gitu. Ini kalau nggak biasa pasti merinding gitu ya, bulu kuduk kita bisa merinding, pikiran kita muncul yang aneh-aneh, bayangan kita muncul yang aneh-aneh di pikiran kita sendiri gitu. Dari saat-saat seperti ini musuh kita sebetulnya awal-awal ya, pertama-tama itu musuh kita itu ya pikiran kita sendiri, lintasan-lintasannya pikiran itu yang kadang malah itu yang menakutkan gitu. Ada sesuatu yang seakan-akan saja berbentuk apa gitu, pikiran kita langsung menyebut itu apa gitu, padahal itu hanya sesuatu yang sifatnya kelaziman dia berada di situ. Gitu, pikiran itu loh, imajinasinya, lintasan-lintasan apa ya yang muncul gitu loh. Itu kalau hati itu gentar, itu malah yang muncul itu yang aneh-aneh di pikiran itu.
merasa ada gini, merasa ada yang kalau sepeda sendirian merasa di belakang sepeda itu ada yang ikut duduk, merasa ada yang ngikutin gitu-gitu. Itu aneh-aneh. Kalau hati gentar, hati diliputi rasa semacam takut gitu, itu pikiran itu malah muncul yang aneh-aneh gitu, dan itu wajib kita lawan sendiri. Saya biasanya ngelawannya dengan agar kegelisahan, sesuatu yang muncul di pikiran itu nggak aneh-aneh. Biasanya saya membuat semacam pusaran baru gitu dalam konsentrasi pikiran saya, arus baru gitu loh. Kalau pikiran saya itu saya ibaratkan sebuah arus yang pada saat serem seperti ini dia itu nyoba ngarang atau bayangkan, imajinasikan yang aneh-aneh, yang kita itu kalau nggak bisa nahan gitu loh, dia itu bergerak sendiri gitu loh pikiran itu. Tentu dimotivasi atau dipengaruhi rasa hati. Kalau hati cenderung takut, ya pikiran munculkan yang aneh-aneh gitu. Nah saya lawan gitu-gitu itu kalau muncul di hati saya itu dengan saya buat pusaran baru, arus baru gitu. Saya buat arus baru agar pikiran itu tidak sendiri, dia tidak arus tunggal. Saya buat arus baru. Apa arus baru, pusaran baru yang saya buat itu? Yaitu dalam bentuk, biasanya saya ngaji, ngaji. Jadi bisa apapun yang saya hafal saya baca. Untuk apa? Untuk membuat arus baru agar pikiran tidak menjadi arus tunggal, pusaran yang tunggal yang nanti kita itu ke bawah terus ke pusaran itu. Nah, tak pecah pusarannya menjadi dua. Jadi yang satu tak buat tandingan gitu loh. Nah, saya ngaji, saya kadang kalau nggak ngaji ya saya baca apa gitu yang disebut wiritan gitu ya, wiritan gitu, kayak sholawatan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu pasti kacau arus pikiran yang tadi itu. Dia dia itu nggak ngelanjutkan ngimajinasikan ini, ngimajinasikan itu, enggak. Pasti kacau dia, karena saya membuat arus baru, yaitu semacam itu tadi contohnya. Kalau saya pikiran wiridan sholawat sallallahu ala Muhammad, apalagi saya agak keraskan kedengaran telinga saya sendiri, sallallahu ala Muhammad, pikiran tambah, arusnya tambah melemah. Nah ketika sudah begitu, saya tidak terlalu terganggu oleh pikiran saya, lebih normal, lebih netral. Tinggal saya nata hati saya, nah agar nggak sampai didatangi, diliputi ya, nggak sampai didatangi dan diliputi gitu ketakutan. Nah bagaimana menata hati itu agar seseorang itu di saat-saat seperti ini menghadapi situasi yang serem itu, hati kita itu terjaga keberaniannya, nggak sampai dikuasai, diliputi ketakutan, rasa takut, dihinggapi rasa takut, nggak sampai gimana. Yang saya ketahui cara ya menata hati itu dengan kesadaran, dan kesadaran itu dari ilmu atau wawasan gitu. Bagaimana sih sebetulnya wawasannya, ilmunya menghadapi hal yang serem? Dalam Islam ya kan sudah diterangkan jelas sesuatu yang bersifat non fisik ketika sampai ke kita. Padahal kita ini makhluk fisik ya, mata kita itu nggak bisa mandang yang non fisik, telinga kita, kulit kita juga nggak bisa diraba oleh yang non fisik. Nah kalau sampai ada sesuatu yang bersifat non fisik dan dia kelihatan dan dia terdengar, tercium atau teraba oleh kulit kita, nah itu dalam agama kita disebut sihir gitu. Nah, sebuah hal yang tidak yang bukan fakta gitu. Sihir itu bukan fakta.
Sebagaimana dulu tukang atau dukun-dukunnya Raja Fir'aun kita membuat sihir, tali berubah menjadi ular. Orang itu melihatnya menjadi ular, padahal dilihat oleh pandangan sang dukun tali tadi masih berbentuk tali, tapi dilihat dilihat orang yang melihat, tali itu sudah berubah menjadi ular. Itu tidak yang sebenarnya. Jadi fenomena sihir itu fenomena yang tidak sebenarnya, dia hanya pengelabuan. Nggak tahu sistem kekuatan yang bekerja bagaimana, yang jelas benar-benar orang terkelabui. Tuh, jadi misalkan tengah malam ada yang mandi di toilet kita, di kamar mandi kita, padahal hanya kita sendiri yang tinggal di rumah itu. Terus siapa yang mandi itu? Kok gembrojok banyune, bior gitu. Kemudian kita beranikan diri untuk membuka pintunya. Apa yang terjadi? Kering lantainya kamar mandi itu. Nah, itu peristiwa apa? Fenomena apa? Sihir ya, fenomena sihir. Apa yang kesihir di diri kita ya? Ini pendengaran kita didatangi semacam seakan kita kayak mendengar orang mandi, atau yang terlihat apa gitu, padahal benar-benar tidak ada, tapi seakan-akan terlihat gitu. Atau merasa mencium apa gitu, padahal sebetulnya nggak ada gitu. Lalu malam-malam hari tercium bau yang sangat wangi gitu. Ini siapa yang bau-bau? Nggak ada orang melintas, kok ada tiba-tiba bau wangi sekali. Atau sebaliknya bau busuk sekali, padahal nggak ada bangkai binatang atau apa, nggak ada, tapi busuk sekali baunya. Nah, gini ini kita sebut sihir, fenomena pengelabuan, bukan yang sebenarnya gitu. Ini pemahaman dulu ya, nanti sampai ke kesadaran persisnya bagaimana. Jadi kalau sudah difahami begitu, pemahaman kita ambil dari ajaran agama kita, karena ini sesuatu yang di luar kemampuan akal untuk memperoleh penyimpulan. Akal tidak mampu kesini-sini, sehingga kita ngebon gitu ya, kita ngebon info, kita ambil info dari luar akal kita, yaitu dari ajaran keyakinan kita, agama kita. Bagaimana situasi seperti ini? Agama Islam kita menyatakan jika ada situasi seperti ini, maka itu fenomena sihir. Jadi ada sosok kekuatan yang jahil ya, yang mungkin jahat juga, itu sedang mengganggu kita dengan segala kekuatan yang dimilikinya berbentuk sihir gitu. Siapa lagi kalau bukan bangsa dari bangsa jin, makhluk Allah. Nah, sebelum kita diciptakan itu jin sudah diciptakan. Kemudian bagaimana menangkal ya, atau sikap hati kita jika menghadapi potensi seperti itu? Karena itu bisa jadi kita berpapasan dengan jin jahat atau jin yang jahil seperti itu. Nah, antisipasi ya, langkah-langkah antisipasi tentu saja kita perkuat spiritual kita. Jangan remehkan spiritualitas, jangan remehkan kegiatan-kegiatan kita berbentuk ritual agama. Tentu saja seperti ngaji, sholat yang mutlak yang wajib itu, kemudian jaga hati kita, kebaikan hati kita, kedekatannya kepada Allah gitu itu spiritual ya. Jadi keyakinan kita diantarkan oleh amal-amal kita. Semakin banyak amal-amal kebaikan kita jauhi yang maksiat-maksiat, semakin terbentuk spiritual kita. Tapi sebaliknya, kalau kita jauh dari Allah, amal perintah-perintahnya kita remehkan, kita sepelekan, tidak kita hiraukan, bahkan yang dilarang secara sadar benar-benar kita
kita langgar, kita lakukan yang dilarang itu, nah, kita nggak peduli, nah itu nanti ngenol spiritual kita itu. Nah di saat-saat seperti ini ketika spiritual ngenol, nah, ya berat hati kita menemukan keberanian. Ya tiba-tiba kita menjadi seorang yang gampang sekali diterpa oleh sihir itu. Atau malam seperti ini juga berseliweran sihir yang banyak orang Jawa kenal itu kayak tenung, kayak santet gitu-gitu itu jari wong Jawa melakoni bengi-bengi, melakoni waktu malam. Jadi jam kerjanya santet tenung itu notabene ya malam hari gitu, karena gelap itu mengandung kekuatan. Gelap itu menyokong kekuatan ilmu kegelapan. Ilmu yang gelap-gelap, ilmu hitam ya, kegelapan itu menyokong kekuatan para pelaku ilmu hitam, jadi bergeraknya malam hari gitu. Jadi kalau ngenol ya, kalau nggak ada spiritual, padahal yang dihadapi itu makhluk spiritual, ya pasti kalah aura, kalah nyoni, kalah wibawa, ya pasti kalah lah. Pasti gampang sekali kita itu kesihir kalau ada santet, ada tenung ya yang melintas, dan kita pada akhirnya kita punya musuh, kemudian musuh kita itu benar-benar pada kita itu mau membunuh kita, menghancurkan kita dengan cara penyihiran, penyantetan, penanungan. Nah itu kita akan menjadi orang yang rapuh, kita akan tanpa benteng jika tidak tinggi spiritual kita tuh, dan mudah sekali akan didolimi, atau mudah sekali kena gitu, hal-hal gitu itu kena sihir itu mudah gitu. Tapi kalau orangnya itu orang yang ahli sholat, ahli ngaji, dekat sekali sama Tuhannya, sama Allah, memikirkan apa yang jadi perintah-perintahnya Allah, takut sekali melakukan yang dilarang, takut bohong, itu dilarang Allah, takut terus pokoknya yang dilarang lah nggak mau dilakukan. Nah ini akan lambat pelan namun pasti terbentuk spiritualnya dari hari ke hari gitu-gitu yang dilakukan. Itu spiritualnya akan menguat. Nah orang yang spiritualnya kuat itu sepertinya dia itu akan terbentengi gitu kalau spiritualnya kuat itu. Lebih-lebih menghadapi hal yang kayak jalan malam seperti ini, serem seperti ini gitu. Itu basic spiritual kuat itu wajib ada gitu. Kemudian sesudah itu dia melakukan semacam mengendalikan pikiran-pikiran agar lebih tetap tenang dan lebih normal, itu dengan membuat pusaran baru tadi yang saya sebut di awal tadi, membuat arus baru, pusaran baru, entah ngaji, entah sholawatan, zikir apapun gitu. Di samping ngaji atau zikir saat berjalan seperti ini, melakukan seperti ini, itu penting buat pengalian pikiran kita agar dia tidak tunggal di pusaran tunggal yang nanti bisa liar mikir-mikirnya. Lebih mendamaikan, lebih menormalkan pikiran kita, plus apa yang kita baca itu tentu saja memiliki kekuatan tersendiri. Kayak ngaji gitu, jelas itu ada kekuatannya. Ngaji sendiri itu ada kekuatannya. Kita nggak bisa memahami kekuatan yang pada akhirnya muncul di saat kita membaca Al-Quran itu apa gitu. Tapi kita yakin bahwa Al-Quran itu mukjizat, dan siapa yang membaca Al-Quran itu dia berada di dalam efek mukjizat yang dahsyat itu sendiri. Ini keyakinan. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dinalar dan kita hadapi dengan sesuatu yang sama juga tidak bisa dinalar, yaitu zikir-zikir kita memiliki efek apa itu
non nalar. Membaca Al-Quran kita, ngaji kita akan memiliki efek apa? Non nalar juga. Itu jadi klop gitu loh. Jadi kalau ada sesuatu yang kalau ada suatu problem masalah yang itu berbentuk non nalar, ya tidak bisa dilogika, maka layak dan seyogyanya lah dilawan dengan sesuatu yang sama, yaitu non nalar. Itu. Nah, ibadah kita lebih banyak bersifat memiliki efek, maksudnya ya, memiliki sebuah dampak yang sama, yaitu memiliki dampak non nalar yang tidak bisa kita cerna melalui akal kita, atau kita tidak bisa ketahui, kita tidak mampu tembus tuh non nalar gitu. Tapi bisa kita pelajari dari keterangannya. Barang siapa membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, walaupun tidak Al-Baqarah penuh, hanya awal Al-Baqarah sama ayat kursi gitu-gitu, itu sama 3 ayat terakhir Al-Baqarah, itu diterangkan ya, rumah itu akan dijauhi, tidak akan dimasuki oleh semacam kejahilan, kejahatan terutama dari bangsa jin gitu, jin jahat ya, yang diistilahkan apa dalam hadisnya itu, pokoknya gitulah, dijauhkan gitu. Jadi mereka tidak berani masuk rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di hari itu atau di malam itu, termasuk yaitu ayat kursi itu. Gitu itu. Jadi apa ya, orang itu kalau sudah punya wawasan ya, kemudian kesadarannya muncul, kesadaran yang betul seperti tadi itu kita bahas tadi, baru kemudian muncul semacam keberanian gitu. Jadi menjadi orang yang berani gitu. Nah, kalau hati sudah berani ya beranilah, nggak ada rasa takut. Jadi hal yang dikhawatir-khawatiri oleh manusia dengan kesadaran lemah dan akidah lemah, itu dia sudah membereskan itu. Dia sudah sadari tentang hakikatnya, kemudian dia simpulkan sendiri, dan dia bisa mengambil sikap. Terutama haramnya manusia memiliki rasa takut kepada jin, itu nggak boleh ada rasa takut, nggak boleh ada rasa takut ya, itu nggak boleh, berarti dilarang ya, dilarang dengan catatan itu tadi, kita di jalan yang benar, kita tidak melakukan sesuatu yang bersifat menzalimi mereka, maka kita harus memiliki kepercayaan diri dan tidak boleh ada rasa minder atau rasa takut dengan mereka. Kita doakan semuanya dapat hidayah dari Allah, kita doakan mereka di jalan Allah, dan jika mereka melakukan kezaliman, kita doakan mereka dihidayah oleh Allah, masuk Islam dan bisa beribadah kepada Allah, jadi hamba yang baik, bukan orang yang kemudian sudah tidak beriman kepada Allah terus jahat pula. Nah, itu kita disuruh keras terhadap fenomena seperti itu. Jadi baik jin maupun manusia itu makhluk yang memiliki beban taklif untuk beriman, beribadah kepada Allah. Tuh. Jadi temanya sama kita dengan jin itu. Temanya sama. Kita disuruh ibadah, jin juga disuruh ibadah. Nah, kita disuruh mengimani Allah, jin juga disuruh mengimani Allah. Kita beriman, jin juga mestinya beriman. Gitu. Kalau enggak, berarti mereka bukan golongan yang baik atau golongan kafir gitu. Kalau mereka kafir, bukan bagian daripada Islam, dan mereka usil, jahat, jahil, ini oknum yang harus disikapi secara tegas dan keras. Gak boleh kemudian takut karena mereka begini begitu, gak boleh. Tuh. Nah, kalau jin juga yang beriman kepada Allah kemudian dia
ahli ibadah kepada Allah, pasti baik juga kepada makhluknya Allah, termasuk baik kepada manusia. Ini logis gitu. Nah, kalau tidak begitu kan layak kita ini marah gitu. Mereka jahat atau zalim atau jahil atau apa, tidak beriman kepada Allah, kemudian malah melakukan kejahatan, ini kita wajib punya rasa marah gitu. Bukan malah takut. Makanya nggak boleh takut. Itu dalam agama kita membimbing kita, dilarang kita memiliki rasa itu. Yang dianjurkan dalam agama itu agar kita memiliki rasa kasih sayang pertama-tama ya. Kita doakan semuanya makhluk Allah dapat hidayah Allah, manusia dan jin. Kemudian kita dukung kebenaran. Kalau kita dihormati, kita menghormati. Jare wong Jawa, sampean sopan saya segan, gitu wong Jawa gitu. Tapi kalau nggak baik, jahil, mengganggu, nah itu wajiblah kita punya rasa marah gitu. Marah dalam artian positif loh ya, bukan marah kemudian yang negatif itu, kebablasan dan lain-lain. Marah yang positif gitu. Maksudnya kita tidak dukung hal yang buruk yang dilakukan mereka itu. Nah, itu jadi itu wawasan. Dari wawasan tadi muncul kesadaran, dari kesadaran pada akhirnya terbentuklah semacam situasi atau kondisi hati. Kalau wawasannya betul, baik, benar tadi itu ya terbentuk situasi hati yang kuat. Situasi hati yang menguat itulah mungkin kita sebut sebagai keberanian tadi. Jadi tidak ada hal yang bersifat teka-teki gitu loh. Situasi malam itu diterjemahkan dengan benar gitu. Nggak boleh ada yang mengganggu. Kalau mengganggu itu tidak logis gitu. Kita tidak dalam rangka mengganggu siapa-siapa, pulang dari suatu urusan, pulang ke rumah dengan baik-baik, itu nggak boleh ada yang mengganggu. Harus lancar perjalanan itu. Nah, kalau ada yang mengganggu, itu tadi itu menyihir dan lain-lain, itu berarti semacam kejahilan atau kejahatan, keusilan ya, berbentuk kejahatan lah gitu. Dan itu harus kita lawan gitu. Kita harus melawannya. Pertama dengan hati kita harus tidak menyetujui bahwa benarnya kalau kita pulang jalannya itu harus jalan yang menjadi aman, nggak boleh ada apa-apa yang sifatnya menghalangi. Itu yang logis, yang benar. Semua pihak ya, baik dari kalangan manusia maupun jin, itu harus memiliki saling hormat menghormati satu sama lain, terutama sesama muslim, jin muslim, manusia muslim. Tambah disaudarakan secara akidah, podo penyembah Allah dan podo menerima perintah dari Allah. Ya malah terikat oleh ajaran-ajaran yang ada. Tuh. Tapi kalau bukan muslim alias kafir, nah itu tadi, kalau wis kafir, wis bukan akidah dengan kita, terus jahat pula dengan kita, nah itu dalam perasaan, dalam hati nggak boleh terbit rasa takut. Harus muncul rasa yang sifatnya tegas gitu, bahwa itu tidak benar, kita tidak mendukungnya. Bahwa kejahatan, kejahilan itu tidak benar, kita tidak boleh mendukungnya gitu. Plus agama kita melarang berinteraksi ya dengan bangsa jin. Berinteraksi saja dilarang. Tuh, mengadakan muamalah gitu ya, hubungan interaksi dilarang. Kenapa? Karena ya beda dimensi, beda alam, ya beda urusan. Kita punya urusan dengan, kita punya ulama-ulama sendiri, mereka juga punya ulama-ulama tersendiri di kalangan mereka. Jadi tidak ada contoh ya
terutama dari agama kita tentang tentang berinteraksi dengan mereka, nggak ada. Dipisahkan alamnya dan terpisah urusannya, nggak boleh ada urusan yang dicampur aduk gitu. Itu agama yang punya wewenang untuk membuat tata aturan gitu. Nah, logika kita tinggal ngikuti. Kalau belum nyandak logika kita ya patuh tadi, sami'na wa ta'na kalau belum nyandak. Karena kalau sudah beragama, akal itu posisi jadi ekor gitu, dia itu ngikut gitu, mendukung, menjadi pembela utamanya ajaran itu, akal itu. Jadi kalau sudah masuk ke sebuah keyakinan, akal itu menjadi pengikut atau anak buah, menjadi pembela utama gitu. Jadi ada ajaran A gitu, nah akal ini pembela utamanya, dengan kecerdasannya, dengan kemampuannya yang baik, akal itu akan mendukung gitu loh. Jadi ajaran tadi itu dikawal penuh oleh sang akal, bukan malah ditentang. Kalau ada orang beragama terus akalnya itu menentang ajaran agamanya, ini salah kawitane. Nek sampai ana fenomena ngono iku salah kawitane. Jadi dia memasuki wilayah agama dengan akal yang belum takluk. Dia masuki wilayah keyakinan dengan akal yang belum takluk. Sehingga kalau dia masuk ke dalamnya, akal ini merusak, ngobrak-ngabrik, bantah ini, bantah itu, mempertanyakan ini, mempertanyakan itu. Dia posisinya akan menteror semua dengan kecerdasannya, dengan kemampuan berpikir yang baik. Akal ini menteror ajaran-ajaran gitu. Kalau ada fenomena seperti itu, menurut Abu Ammar Fakih, kesimpulannya begitu. Jadi kalau ada orang beragama kemudian bersamaan itu dia mengkritik ajaran-ajaran agamanya sendiri, menanyakan begini begitu, terus membuat penyimpulan yang miring, nah ini fenomena salah kawitane. Mestinya kisah takluknya akal, kemudian karena takluk dia hormat dan bersedia tunduk pada sesuatu yang menaklukkan dia, itu mengarah pada keyakinan apa. Nah itu yang oleh akal kemudian diikuti karena sudah berhasil menaklukkan dirinya tadi itu, sudah berhasil menyuguhi satu hal, satu peristiwa atau satu apa yang benar-benar terjadi, yang benar-benar fakta, dan akal dibuat berdecak kagum, dibuat benar-benar takluk, gak bisa mikir lagi, keluar kemampuan berpikirnya gitu. Nah itu kemudian baru disebut akal itu takluk. Karena akal takluk, kemudian dia pada akhirnya bersedia memasuki agama tersebut. Nah ketika dia sudah masuk wilayah keyakinan atau agama tersebut, di dalamnya itu ada semacam ajaran-ajaran. Berasal dari mana ya? Berasal dari sesuatu yang bersifat sakral, suci. Yang laki-laki itu tadi non nalar, tidak bisa dicerna oleh akal. Oke, sahabat Abu Ammar Fakih tercinta dimanapun Anda berada, tidak terasa ya, tidak terasa kita sudah sampai di kampung halaman kami ya, di Desa Sekar Gadung, Nukun Gresik.
Dan doa Abu Amr Fakih pada sahabat Abu Amr Fakih semua, mudah-mudahan semuanya di dalam perlindungan Allah, semuanya memiliki akidah ya, dasar-dasar keislaman yang benar, sehingga keimanan kita atau semacam hati kita pada akhirnya terbentuk menjadi hati yang kuat ya, hati yang kokoh, terutama menghadapi momen-momen seperti ini, momen melaku bengi, biar tetap kuat gitu hatinya, nggak sampai diliputi rasa takut dan lain-lain. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.